Perkenalkan, nama saya Pierre Deso Kospiantoro. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah di program studi Sosiologi, yaitu Sistem Hukum Indonesia. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu Sistem Hukum Indonesia? Oke, mari kita simak penjelasannya. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Profesor Subekti SH menyebutkan, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tersusun rapi menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga, tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. Suatu sistem mendukung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu, hukum adalah suatu sistem, artinya suatu susunan yang atau tatanan yang teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur satu sama lain yang saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian-pembagian hukum itu sendiri dan masih dalam kaitannya dengan pengertian sistem hukum. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sifatnya kaku, tegas, dan lebih menjamin kepastian hukum, sanksi, dan pasti karena jelas tertulis. Contohnya undang-undang, undang dasar, dan perda. Berikutnya, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, yaitu hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut hukum konvensi. Contohnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 17 Agustus. Yang berikutnya yaitu berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja, misalnya hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan lain sebagainya. Berikutnya hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, yaitu hukum Indonesia, hukum Malaysia, Mesir, dan lain sebagainya. Berikutnya hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, hukum perang, hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. Berikutnya berdasarkan waktu. Hukum yang berlaku di sini disebut ius constitutionum, disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang disebut juga hukum ius constitutionum. Berikutnya hukum asasi ataupun hukum alam. Oke, berikutnya kita akan membandingkan sistem-sistem hukum di negara lain dengan negara kita. Saya ambil satu contoh, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitional. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat,
karena diwujudkannya dalam perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi. Oke, berikutnya posisi sistem hukum Indonesia. Negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law antara lain negara-negara Prancis, Jerman, Belanda, dan negara bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang, dan Thailand. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, bisa Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, atau Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres atau Kepres, MA, keputusan menteri, dan lain-lain. Jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel atau bisa berubah-ubah tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Tidak menganut sistem juri karena negara-negara tersebut menganut faham bahwa orang awam tidak tahu hukum dan tidak bisa ikut andil menentukan nasib seseorang. Tetapi, putusan hakim yang menentukan berdasarkan fakta, sumber-sumber, dan saksi-saksi yang mendukung. Adanya sistem perjanjian, the receipt rule, yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberi tawaran. Jadi, ketika seorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan terlaksana ketika surat tersebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan yang bersangkutan. Jika karena masalah atau belum sampai membaca surat, maka perjanjian masih belum terlaksana. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari materi sistem hukum Indonesia. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pula tertentu. Sistem hukum Anglo-Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis, jalan dengan dinamika masyarakat. Sumber hukum dalam sistem ini ialah putusan hakim atau peradilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih oleh lanjut hakim dan penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai civil law. Civil law system merupakan 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law merupakan peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Dan juga terdapat beberapa persamaan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi. Berikutnya, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian
yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Berikutnya, menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen bulen sein. Terus, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa. Dan yang berikutnya, pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkoreksi kaidah. Nah, maka dari itu, kita tidak heran mengapa negara kita menganut asas hukum atau asas sistem hukum negara Eropa kontinental atau civil law, karena itu diturunkan dari negara Belanda yang dulunya pernah menjajah kita. Dan sebagai info tambahan, negara Belanda adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Nah, itulah penjelasan saya tentang garis besar sistem hukum Indonesia. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat serta dapat menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Mr. Ko Official. And see you soon. Bye.